Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma ta'liman ifadata wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wa tamassuk ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrari fid darin amin. Akan kita lanjutkan membaca kitab Khuluquna yang dikarang oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kita masih membahas tentang akhlak kita kepada Allah. Pada pembahasan sebelumnya sudah kita bahas di antara akhlak kita kepada Allah adalah kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Kemudian kita melakukan amal baik yang zahir maupun batin semata-mata ikhlas karena Allah. Kemudian juga termasuk akhlak kita kepada Allah, kita punya rutinitas membaca Al-Quran setiap hari, lebih-lebih bisa dengan memahami dan mentadabburi dari isi Al-Quran. Kemudian yang berikutnya yang sekarang akan kita bahas termasuk adab kita, akhlak kita kepada Allah adalah nahrisu ala huduri qulubina fi sholati lahu. Kita berusaha sekuat tenaga untuk menghadirkan hati kita pada saat kita sholat. Artinya berusaha untuk khusyuk. Dan ini tidak gampang. Orang itu bisa khusyuk di dalam sholat itu tidak gampang. Dan mungkin kalau kita sholat lebih ingat kepada hal-hal yang lain selain Allah. Tapi saya pernah mendapatkan ilmu yang cukup penting menurut saya. Jadi salah satu cara agar kita itu sholat ingat Allah itu ada cara yang cukup simpel. Misal kita waktu sholat ingat uang misalkan, maka jangan cuma berhenti sampai di situ, tapi diteruskan yang menciptakan uang Allah. Jadi nanti hatinya bunyi Allah. Misal kita waktu sholat ingat punya masalah, jangan cuma berhenti sampai di situ, diteruskan yang menciptakan masalah adalah Allah. Jadi nanti hati kita bunyi Allah, tapi cukup di dalam hati loh ya. Jangan sampai saya punya masalah, yang buat masalah Allah, batal sholatnya. Cukup dijalankan di dalam hati saja. Misalkan waktu sholat ingat punya hutang misalkan, ya diteruskan. Yang menjadikan saya bisa punya hutang itu adalah Allah. Jadi nanti itu dilawan. Jadi di sisi yang lain mungkin kita ingat selain Allah, tapi ditutupi dengan kita meneruskan bahwa segalanya itu atas izin dan kehendak dari Allah. Nah itu memang harus latihan dan harus belajar. Maka yang pernah saya jelaskan juga, orang itu kalau khusyuk di dalam sholat dari awal sampai akhir itu agak susah. Tapi setidaknya dalam 3 tempat ini jangan sampai kita tidak khusyuk. Kita usahakan di dalam 3 tempat ini kita khusyuk. Apa 3 tempat itu? Pertama, pada saat kita baca doa iftitah, waktu kita mengucapkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Artinya apa? Inni wajjahtu, aku menghadapkan wajahku, maksudnya aku menghadapkan diriku. Lilladzi, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Aku menghadapkan diriku kepada Allah. Jadi itu kalau bisa pelan-pelan, inni wajjahtu, aku menghadapkan wajahku, tapi di dalam hati, tidak usah diartikan pakai lisan atau pakai ucapan. Itu kita rasakan betul dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk ekstra konsentrasi pada saat membaca inni wajjahtu. Dan ini tidak akan bisa dilakukan kalau orang sholat tidak baca doa
iftitah. Karena baca doa iftitah di dalam sholat hukumnya sunnah itu. Pertama ini. Pada saat kita membaca inni wajjahtu wajhiya. Yang kedua, ketika kita baca Fatihah dan pada saat kita melewati ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Itu diusahakan semaksimal mungkin, sebisa mungkin, sekuat mungkin untuk kita menghayati dan memahami arti dari ayat itu, bahwa hanya kepada Allah kita menyembah, kita beribadah, dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Pada saat itu kita usahakan, walaupun itu cuma durasinya persekian detik, tidak sampai 1 menit, tidak sampai setengah menit. Masa kita tidak bisa latihan yang tidak sampai setengah menit itu? Tidak sampai itu setengah menit, walaupun dipahami. Tapi kan itu kalau berusaha dan latihan, belajar, insya Allah bisa. Jadi diresapi, dihayati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam hatinya sambil seakan-akan diartikan begitu, walaupun tidak harus begitu. Kita merasa bahwa kita ini sedang menyembah Allah, kita ini sedang beribadah kepada Allah, dan kita minta pertolongan kepada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada saat kita tahiyat, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir, pada saat kita mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, kita hadirkan hati kita bahwa kita sedang mengucapkan salam kepada Nabi, kita sedang menyapa Nabi, kita sedang mengucapkan salam kepada Nabi. Jadi pelan-pelan saja, sambil kita resapi, kita hati di dalam hati assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Aku mengucapkan salam kepada Nabi. Intinya itu coba. Maka setidaknya kalau orang tidak bisa khusyuk di dalam sholat dari awal sampai akhir, setidaknya jangan sampai tidak khusyuk di dalam 3 tempat ini. Insya Allah ketika orang khusyuk di dalam 3 tempat ini, nanti akan bertahap dan nanti akan meningkat dan meningkat. Ini salah satu akhlak kita kepada Allah, yaitu kita berusaha untuk menghadirkan hati kita di dalam sholat. Makanya Rasulullah itu hiburannya itu adalah sholat. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan Allah menjadikan penenang hatiku, penghibur sedihku adalah di dalam sholat. Jadi beliau itu kalau lagi sumpek, walaupun sumpeknya beliau itu tidak sama sumpeknya seperti sumpeknya kita, itu beliau itu hiburannya sholat. Tapi orang sekarang semakin sumpek justru menjauh dari sholat. Jangan sampai kita punya keyakinan bahwa sholat itu adalah hal yang termasuk beban berat, tapi justru sholatlah yang bisa meringankan beban. Orang itu kalau sholat tuh dia plong, dia itu nyaman gitu. Pokoknya sholat, males tidak males sih, yang penting sholat. Jangan sampai kita masuk di dalam satu ayat innal, yang qamu ila sholati qamu kusala, itu apa? Ayat apa itu? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ada yang hafal? Itu masih juz-juz awal itu. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya orang ya harus hafal sedikit-sedikit, terutama yang sering dipakai dalil-dalil itu. Ini padahal saya itu sudah lama memori ayat ini nempel di otak saya. Kalau memang
di Tarim itu ada satu tempat yang memang ketika digunakan untuk hafalan Al-Quran itu menurut cerita itu susah untuk hilang. Ada dua tempat, diantaranya Masjid Syekh Abdul Rahman Segaf dan ada namanya Kubah Abu Murayyim. Itu kubahnya putranya Syekh Abdul Rahman Segaf. Itu memang ada sir, ada rahasia di dalamnya itu. Jadi terkenal masjidnya Al-Quran itu. Masjid Segaf itu terkenal dengan masjidnya Al-Quran. Dulu saya sempat menghafalkan di dua tempat itu. Tapi lebih, dan ada lagi di Masjid Syekh Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Saya menghafalkan di tiga tempat itu dulu ketika di Tarim. Di Masjid Segaf, di Kubah Abu Murayyim, dan Masjid Al-Idrus namanya. Itu Masjid Al-Idrus juga, Al-Idrus putranya Syekh Abdul Rahman Segaf. Itu salah satu kelebihannya itu. Jadi memori itu masih nempel, masih cekak itu. Di samping juga itu memang hubungannya dengan dalil-dalil yang sering disampaikan di dalam beberapa momen-momen tertentu gitu. Nah, kita termasuk akhlak kita kepada Allah, kita berusaha untuk menghadirkan hati kita di saat kita sedang melaksanakan sholat. Kemudian termasuk akhlak kita yang lain kepada Allah adalah wala nusolli illa jama'atan malam tata'adzar, dan kita berusaha tidak sholat kecuali sholat berjamaah selama tidak ada udzur. Nah, ini yang susah-susah gampang ini. Kita tidak sholat kecuali sholat jamaah. Maksudnya ya sholat jamaah itu kan bahasa apa ya, bahasa istisna kalau dalam ilmu nahwu itu. Kita itu berusaha sekuat mungkin, sebisa mungkin ketika sholat dalam keadaan berjamaah selama tidak ada udzur. Nah, udzur maksudnya apa? Ya otomatis kalau orang haid kan otomatis dia tidak sholat, dan tidak mungkin ada ceritanya sholat sendiri. Misalnya ada udzur itu mungkin sudah ada yang diajak untuk sholat jamaah, atau misalnya waktunya sudah mepet. Ini kalau masih nyari orang untuk sholat jamaah nanti bisa habis waktunya, atau mungkin keburu-buru mau kemana begitu, nyari orang juga ada yang diajak untuk sholat jamaah. Itu berarti namanya punya udzur. Atau biasanya dia sholat jamaah di masjid terus kemudian dia sakit, itu juga bagian dari udzur. Itu salah satu adab kita kepada Allah, akhlak kita kepada Allah, yaitu kita berusaha untuk selalu sholat berjamaah selama tidak ada udzur. Dan Rasulullah itu tidak pernah satu kali pun sholat sendirian. Rasulullah tidak pernah satu kali pun sholat sendirian. Ya, kalau kita di dalam hati kita, itu kayaknya susah, jangan sampai berhenti di situ. Kita harus punya niatan, ya semoga saja saya bisa begitu loh. Jangan putus asa. Kayaknya susah itu, harus sholat berjamaah setiap hari itu. Susah. Bahkan saya pernah dengar cerita, dulu itu ada orang itu yang akhlaknya tidak bagus. Dia pernah melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk, dosa-dosa, bahkan termasuk juga dosa besar. Tapi dia rutin untuk melakukan dosa itu. Akhirnya disarankan oleh salah seorang ulama, sudah banyak dinasihati sama orang, tidak ada yang mempan itu. Ulama ini cuma ngasih saran, biarkan dia ikut sholat berjamaah di sini selama 40 hari. Biarkan dia ikut sholat jamaah di sini selama 40 hari. Sudah, akhirnya disetujui saran dari ulama itu. Setelah 40 hari, ini ulama ini tidak pernah ngasih saran apa-apa, tidak ngomong, tidak nasihati, tidak ngasih mauidhah atau apa. Betul, setelah 40 hari sholat berjamaah secara rutin, hilang semua kebiasaan-kebiasaan buruknya. Ini salah satu faedah dan manfaat orang melakukan sholat berjamaah. Lebih-lebih setidaknya orang yang di luar bulan Ramadan sudah jarang sholat jamaah. Masa iya ketika di bulan Ramadan sama seperti di luar bulan Ramadan? Setidaknya itulah
Kita itu memang level-levelnya itu tidak seperti para ulama yang mungkin meniru Rasulullah sudah hampir 100% begitu. Kita itu ya setidaknya ya mirip-mirip begitulah. Inna tasyabbuha bil kirami falahu. Sesungguhnya menyerupai dengan orang-orang mulia itu ada keberuntungan di dalamnya. Ya, mirip-mirip daripada tidak sama sekali begitu. Nah, itu salah satu akhlak kita kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, termasuk akhlak kita kepada Allah, nastasghiru li'azamatihi. Kita merasa kecil di hadapan keagungan Allah. Harus begitu sifatnya seorang hamba itu. Jangan merasa besar, jangan merasa tinggi, jangan merasa bisa. Kalau bahasa simpelnya itu, saya ini bukan siapa-siapa, saya ini tidak tahu apa-apa, saya ini tidak bisa apa-apa. Jangan kemudian orang banyak ilmunya, kemudian dia merasa orang yang paling pintar. Itu berarti dia tidak merasa kecil di hadapan keagungan Allah. Padahal Allah sendiri pernah mensabdakan di dalam Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Alhamdulillah. Dan kalian tidak diberikan dari ilmu kecuali hanya sedikit. Kita itu ilmunya cuma sedikit. Di atas langit masih ada langit. Ayat yang senada dengan ayat itu, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu masih ada yang berilmu lagi. Bisa jadi misalnya menurut saya ada fulan bin fulan itu orang yang alim, ternyata setelah di tempat lain ternyata ada yang lebih alim lagi. Pernah ada di Tarim itu kedatangan ulama dari luar negeri, artinya bukan dari negara Yaman sendiri. Dan itu saya tahu sendiri, beliau terkenal alim. Setelah beliau berceramah, dipaparkan beberapa materi yang beliau sampaikan. Setelah itu yang terakhir penutupnya Habib Umar itu dibantah satu persatu. Wah, ternyata wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas langit masih ada langit itu. Karena kita tidak tahu, ngelihatnya cuma langit yang pertama. Jadi dikira itu yang sudah yang paling tinggi. Kita harus banyak belajar dari langit. Dia tidak pernah mengumumkan dirinya tinggi, tapi orang lain itu akan mengakui bahwa langit itu tinggi. Betul ya? Kita harus banyak belajar dari langit. Langit itu tidak pernah berkata, ngasih pengumuman, ngasih waro-waro, saya ini tinggi, tidak pernah. Tapi semua orang itu pasti akan mengatakan langit itu tinggi. Biarkan yang menilai orang itu jangan sampai kita sendiri yang mempromosikan, oh saya ini orang alim, saya ini begini dan begini. Orang itu akan tahu sendiri. Orang itu akan tahu sendiri itu. Saya yakin itu. Walaupun sama-sama misalkan ceramah, sama-sama ngisi pengajian, sama-sama ngisi kajian, orang itu akan tahu sendiri kualitas dari apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Kita tidak perlu sampai mengatakan saya ini begini, saya itu begitu, biar orang lain yang menilai. Sama seperti masakan itu. Kan masakan itu kan tidak pernah bilang kan saya ini rasanya enak atau bagaimana. Tapi orang yang merasakan dia pasti akan komentar sendiri. Kalau misal rasanya enak ya ngomong tidak enak. Rasanya enak ya enak gitu. Dan orang itu sama seperti makanan itu. Makanan itu walaupun mahal tapi kalau enak itu orang itu tidak merasa berat untuk membelinya. Itu makanan begitu. Kadang orang sekarang kan nyari makanan yang murah tapi yang rasanya enak, ya, itu susah. Kadang mencari penceramah yang harganya murah tapi rasanya enak gitu. Susah. Makanya selera orang itu macam-macam.
Dan itu memang harus ada karena menyesuaikan dengan kebutuhan manusia. Otak manusia itu tidak sama, begitu. Maka kita harus merasa kecil di hadapan keagungan Allah. Saya pernah mendengar satu ceramah. Beliau itu bercerita bahwasanya kita hidup di planet apa? Iya, planet apa namanya? Kita itu. Bumi ya? Iya. Kalau Mars? Iya. Oh, ini namanya planet bumi berarti. Pernah ada salah satu mubalik yang berceramah, beliau itu yang menurut saya sangat masuk akal untuk menjadikan kita itu merasa kecil di hadapan Allah. Planet yang ada di langit itu kan macam-macam ya, dan itu bentuknya besar-besar. Bentuknya besar-besar. Tapi ketika dilihat pakai mikroskop, itu ternyata ketika dibandingkan dengan langit itu ternyata sangat kecil. Dan bumi ini juga sama, ketika dilihat dari bumi ini kan bulat ya. Ketika dilihat itu ternyata bumi itu sangat kecil dibandingkan dengan ini jagat raya dan alam semesta ini. Sangat kecil sekali. Mungkin anggap saja misalkan ini semuanya ini jagat raya, buminya cuma sedikit gitu, kayak seukuran kelereng gitu. Kecil. Coba bayangkan di dalam kelereng itu ada ratusan juta dan miliaran manusia, itu kecilnya kayak apa? Kira-kira kecilnya kayak apa? Nah, kalau kita sudah tahu begitu, manusia itu sekecil itu loh, kok kadang-kadang merasa besar, gitu. Sekecil itu. Padahal bumi ini sudah sangat kecil sekali kalau dilihat dari ketinggian dari atas. Apalagi manusia yang berada di bumi yang sangat kecil itu, kok bisa dia merasa besar di hadapan Allah? Maka kita harus meyakini dan memahami ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu kita harus menyingkirkan kebesaran kita masing-masing. Kita kadang merasa besar dengan nasab, kita kadang merasa besar dengan ilmu, kita kadang merasa besar dengan akhlak, kita kadang merasa besar dengan pengikut jamaah santri. Itu semuanya itu jauh lebih besar dibanding kebesaran Allah. Semuanya itu kecil. Kalau sudah dihadapkan dengan kebesaran Allah, apapun yang kita miliki sebesar apapun itu semuanya kecil. Nah, itu salah satu akhlak kita kepada Allah, nastasghiru li'azamatihi. Kita merasa kecil di hadapan keagungan Allah. Kita tidak punya apa-apa kalau di hadapan Allah. Kita mau merasa bahwa kita ini orang yang paling alim. Yang ngasih kita ilmu siapa kalau bukan Allah? Hanya kecil. Kita sudah ngaku kita ini orang yang paling sukses, paling berhasil, paling kaya. Kecil dibandingkan dengan apapun yang dibisai oleh Allah, karena Allah itu bisa segalanya. Kita itu kemampuan kita sangat terbatas. Ilmu kita juga sangat terbatas. Keahlian kita juga sangat terbatas. Maka yang perlu ditanamkan akhlak kita kepada Allah adalah kita merasa kecil di hadapan Allah. Toh manusia itu juga tidak ada yang pantas untuk dibanggakan. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, manusia itu kenapa harus bangga padahal dia itu tercipta dari sesuatu yang menjijikkan, yaitu air mani. Di dalam tubuhnya juga ada hal yang menjijikkan, kotoran isinya. Dan ketika nanti dia juga berakhir dengan sesuatu yang menjijikkan, yaitu menjadi bangkai. Jadi manusia itu ya isinya menjijikkan semua. Kok ada manusia yang bangga, merasa besar dengan kebesarannya? Maka itu tidak diperbolehkan. Paham? Kemudian akhlak yang berikutnya, akhlak kita kepada Allah adalah
Wa naqumu lahu fi jawfil laili wa dhulmatihi. Kita berusaha ketika tengah malam, kita bangun malam di dalam kegelapan malam. Susah apa gampang? Susah apa gampang? Bangunnya nggak susah, yang sholatnya yang susah. Oh, bangunnya nggak susah. Terlalu jujur ya. Bangunnya gampang, ke kamar mandi terus tidur lagi. Betul. Setidaknya, kalaupun kita misalkan bangun malam dan tidak bisa sholat malam, setidaknya jangan sampai tidak beristighfar. Agar apa? Agar kita masuk di dalam ayat ini, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka semuanya beristighfar. Minimal kita termasuk golongan yang mengamalkan ayat ini di dalam waktu sahur, sepertiga malam itu mereka semuanya istighfar. Jangan sampai tidak ada nilai positifnya sama sekali. Makanya termasuk kebiasaan orang Tarim itu, dan kita itu udah perlu heran kenapa kok di Tarim itu dijuluki kota 1000 para wali. Karena termasuk kebiasaan orang Tarim itu ketika tengah malam, ya sekitar jam 1 atau jam 2 begitu, jam 1, jam 2 atau jam 3 itu mereka bangun malam, dan anak-anaknya itu dibangunkan walaupun masih kecil. Misal usia 7 tahun, 8 tahun, 6 tahun, dibangunkan walaupun mereka tidak sholat, walaupun mereka main, tapi disuruh main di depan orang tuanya yang sedang sholat. Akhirnya anaknya itu mengamati. Anak kecil itu kan peka, ngelihat, oh orang tua saya sholat. Jadi orang tua yang ada di Tarim itu membiasakan bangun malam dulu. Urusan nanti isi bangun malamnya nanti itu menyusul, gampang itu. Kalau masih kecil, sama seperti kita misalnya begini nah. Mungkin di luar bulan Ramadan kita itu mungkin susah untuk bangun sekitar jam 3-an begitu, susah ya. Susah. Coba ketika bulan Ramadan, karena sudah terbiasa, kayak waktu itu sudah termanage dan tersetting dengan sendirinya. Karena kebiasaan, bangunnya kebiasaan, betul ya? Iya. Akhirnya orang itu ya bangun, cuma isi dari bangunnya itu ya kalau puasa ya ada nilai ibadahnya karena dia sahur gitu. Tapi kalau di luar bulan Ramadan, ya kadang yang ada yang cuma ke kamar mandi terus dia tidur lagi. Ya minimal itu latihan. Walaupun begitu ya nanti bertahap lah. Dari ke kamar mandi dulu selama misalnya 1 minggu. Oh jangan sampai lah saya 1 minggu ke depan masa iya cuma bangun ke kamar mandi, mungkin baca istighfar 10 kali misalnya. Setelah itu bisa, kan orang itu kan tingkatannya masing-masing. Ada yang harus pelan-pelan ngerubah itu. Ada yang bisa langsung. Jadi dia ke kamar mandi, pokoknya harus sholat ini, saya harus sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, mungkin saya baca Quran 1 juz itu. Dan dia bisa itu. Tapi intinya belajar itu jangan sampai yang membosankan. Berlatih itu jangan sampai yang membosankan. Misalkan targetnya memang di bulan Ramadan, pokoknya saya 1 hari itu harus hatam 5 juz Al-Quran. Kalau masih pemula, pelan-pelan dulu, takut nanti bosen. Ternyata berat ya, akhirnya besok dah baca Quran, besok lagi dah baca Quran. Kalau masih pemula, itu bertahap dulu. Kecuali sudah punya kebiasaan, misalkan setiap hari 1 juz, berarti dia mampu 1 juz, tinggal ditambahi saja. Tapi kalau yang misalkan kebiasaannya setiap hari jarang baca Al-Quran atau hampir tidak pernah, saya ini targetnya harus setiap hari selama bulan Ramadan harus 5 juz, setiap sholat 1 juz. Ini mungkin saja, tapi susah. Harus bertahap, pelan-pelan. Itu insya Allah nanti tidak merasa berat dan hasilnya lebih maksimal begitu. Maka ini termasuk akhlak kita kepada Allah adalah bangun di kegelapan malam. Bangun di kegelapan malam, dan karena ibadah di malam hari itu tidak sama seperti ibadah di
di siang hari. Apa bedanya? Bedanya ibadah di malam hari sama di siang hari. Apa bedanya? Di antaranya, orang itu kalau ibadah di malam hari, usahanya untuk khusyuk itu tidak susah, karena terbantu dengan waktu yang hening dan sepi. Beda loh kalau waktu siang hari. Dengar suara ini, dengar suara itu, ada suara dangdut, ada suara macam-macam, ada suara orang yang jualan apa begitu, es krim atau apa. Tapi kalau malam hari ini kan orang-orang ini sepi, lagi tidur, jadi untuk khusyuk itu jauh lebih mudah. Makanya kata Rasulullah, afdhalus sholati ba'dal maktubah sholatul lail. Lebih utama-utamanya sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Dalam hadis yang lain disebutkan, fadlu sholatil laili ala sholatin nahari kafadli shadaqati sirri ala niyati. Keutamaan sholat malam dibandingkan dengan sholat di waktu siang hari itu perbandingannya sama seperti keutamaan sedekah sirri, sedekah rahasia dengan sedekah yang terang-terangan. Dan yang paling terpenting, apa sih keistimewaan sholat malam itu? Sholat malam itu menjadi istimewa karena di situ ada sisi mujahadah, perang kita kepada hawa nafsu dan setan. Kalau sholat siang itu gampang, karena kita tidak tidur, kita lagi santai. Tapi kalau sholat malam, bangun tidur, berat apa tidak berat? Berat sekali. Berat. Jadi untuk melawan setelah bangun tidur, sholat kejeding, sholat kejeding, sholat kejeding. Ini harus melalui perang dengan semangat 45 ini, dan mujahadah. Ada nilai mujahadah di situ. Kita berperang dan itu berat, sehingga di situ ada nilai yang cukup tinggi, cukup berkualitas di hadapan Allah dan memiliki rahasia yang ajib, kata Imam Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Makanya sebagian ulama salaf itu yusolli wirdahu min awalil lail walakin fil qiyami ba'dan naumi irghamun lisyaitan. Bisa menjadikan kita itu berusaha untuk melawan setan, wa mujahadatun nafsi, dan memerangi hawa nafsu. Wasirun ajibun, kata Imam Haddad, memiliki rahasia yang sangat ajib. Dan rata-rata orang sukses itu yang sholat malam walaupun cuma 2 rakaat. Kalau tidak percaya, coba buktikan 1 bulan saja, 1 bulan saja, walaupun cuma 2 rakaat sholat malam. Tapi sholat malam ya sekitar jam 12 ke atas itu. Coba 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan atau 1 tahun, dan lihat apa yang akan terjadi. Pasti kita tidak, mungkin bisa jadi tidak percaya. Oh, saya kok bisa begini ya sekarang? Karena Al-Quran sudah jelas, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Alhamdulillah. Setelah beberapa kali mengutip ayat Al-Quran, baru 1 kali bisa menjawab. Jadi asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda, dengan orang itu sholat tahajud akan diangkat derajatnya oleh Allah. Bukan cuma derajat biasa, maqamam mahmuda, derajat yang terpuji. Dan Allah mengatakan kepada hamba-hambanya yang bangun malam, bangun tidur, kemudian dia sholat, Allah akan membanggakan kepada hamba-hamba tersebut dan membanggakan kepada malaikat-malaikatnya. Itu adab kita, lebih-lebih sebagai santri. Itu jangan sampai tidak punya wirid sholat malam. Tahu wirid? Iya. Apa wirid? Ke sesuatu yang baik yang dilakukan secara rutin, itu namanya wirid. Maka ini termasuk akhlak kita
kepada Allah adalah kita berusaha untuk bangun malam dan untuk sholat malam. Dan di waktu malam hari itu Allah mengangkat wali-walinya, Allah mengangkat kekasih-kekasihnya. Jadi kalau ada orang tidak punya kebiasaan bangun malam, sholat malam, susah dia untuk jadi wali, itu susah. Ya, ada bakat untuk jadi wali, kecuali wali murid itu. Susah juga. Oh iya. Kemudian di dalam waktu malam itu ada rahasia tersendiri. Disabdakan oleh Rasulullah, inna fil lailati lasa'ah. Sesungguhnya di dalam waktu malam itu ada satu saat, la yuwafiquha abdun muslimun yas'alullah khairan min amrid dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu. Di mana kalau ada orang yang meminta kepada Allah dari urusan dunia maupun akhirat bertepatan dengan waktu yang mustajab itu, waktu yang sangat dikabulkan untuk berdoa itu, pasti Allah akan memberi. Wadzalika kullu lailatin, dan itu terjadi setiap malam. Akhrajahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih. Jadi setiap malam itu ada saat-saat tertentu, dan ini dirahasiakan oleh Allah, di mana kalau orang itu bertepatan dengan saat yang mustajab itu, dia berdoa kepada Allah, pasti akan diberi oleh Allah. Tapi itu dirahasiakan oleh Allah, sehingga kita itu biar berusaha sekuat tenaga untuk menghidupkan malam-malam dan tidak menyepelekan di malam itu. Dan orang kalau mengaku cinta kepada Allah, maka orang tersebut ketika orang-orang yang lain sedang tidur, dia bangun untuk bermunajat, berkomunikasi kepada Allah. Bahkan dijelaskan ada seorang ulama bernama Utbah Al-Ghulam. Beliau berkata, "Qabatul lail isrina sanah wa tana'amtu bihi isrina sanah ukhra." Aku berjuang untuk bangun malam selama 20 tahun dan aku merasakan nikmatnya 20 tahun kemudian. Artinya 20 tahun dia merasakan pahitnya, susahnya bangun malam. Setelah itu 20 tahun kemudian, setelah 20 tahun yang sebelumnya, nyaman. Ya, orangnya harus berakit-rakit dulu, bersusah-susah, kemudian berenang-renang dahulu. Apa itu? Apa kata bahasa Indonesia itu? Berakit-rakit dahulu, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian itu lagunya ramai-ramai itu. Nah, termasuk akhlak kita kepada Allah adalah kita bangun malam di dalam kegelapan malam. Yang harus kita lakukan apa? Bukan cuma bangunnya. Nastaghfiruhu wa nas'adu bimunajatihi, kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil muslimina wal muslimat. Itu termasuk mendoakan muslimin muslimat, mukminin mukminat, itu adalah hal yang baik. Dan kata Habib Umar, ini ada satu redaksi yang cukup penting untuk kita pahami. Ketika bangun malam, kita nas'adu bimunajatihi, kita harus merasa berbahagia dengan bermunajat kepada Allah. Berbahagia itu yang perlu ditekankan. Kadang kan orang bangun malam bermunajat, tapi dia tidak merasa bahagia dengan munajat itu. Padahal salah satu yang menjadikan orang bahagia itu adalah berkomunikasi dengan kekasihnya. Coba kalau orang sudah cinta, tidak usah macam-macam, ngobrol saja itu sudah senang. Makanya kata Habib Umar itu pakai redaksi wanas adu bimunajatihi, dan kita berbahagia dengan bermunajat kepada Allah. Ini beliau mengutip ayat Al-Quran, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka sebelum itu, dahulu ketika di dunia, mereka adalah orang-orang yang berbuat baik. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di dalam waktu sahur mereka semuanya
suka beristighfar kepada Allah. Ya, latihan. Itu termasuk akhlak kita kepada Allah. Dan kenapa harus istighfar? Kenapa harus istighfar kepada Allah? Karena istighfar memiliki hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa istighfar? Astaghfirullahaladzim. Apa manfaat istighfar? Ya, orang itu pasti punya dosa. Dikatakan di dalam kitab Al-Manhalul Warid, al-istighfar bimanzilatil ghusli wassalatu ala nabi bimanzilatut taib. Orang itu setidaknya wiridnya jangan sampai lepas dari dua ini, istighfar dan sholawat. Disebutkan bahwasanya istighfar itu seperti orang itu mandi, sedangkan sholawat itu setelah mandi dia pakai minyak wangi, pakai wangi-wangian. Faman kana katsirat dzunub fal afdalu lahul istighfar. Orang yang merasa bahwa dia banyak dosanya, wirid yang lebih dia perbanyak adalah istighfar. Wa illa, kalau dia merasa tidak banyak dosanya, fassalatu ala nabi afdal. Maka membaca sholawat kepada nabi itu jauh lebih afdal. Jadi orang itu mandi sudah harum ya wanginya ya, baunya ya, harum ya. Enggak, tanpa pakai sabun. Artinya yang asalnya dia baunya itu enggak enak, setelah mandi hilang kan baunya kan. Nah, itu sama seperti ibaratnya orang istighfar begitu, mencuci baunya yang tidak enak itu kemudian hilang. Tapi lebih wangi lagi kalau orang itu istighfar dan sholawat. Karena sholawat itu sama seperti orang pakai sabun, kemudian pakai parfum, apalagi perempuan tidak tahu pakai macam-macam itu. Sehingga orang itu merasa nikmat ketika melihat kepada bertemu dengan orang itu. Dan termasuk istighfar yang penting itu juga sebagaimana tadi saya sebutkan, kita beristighfar untuk mukminin dan mukminat. Dikatakan bahwasanya orang yang beristighfar untuk mukminin dan mukminat sebanyak 27 kali setiap hari, maka dia tercatat sebagai orang-orang yang ahli ibadah dan dia akan dikasih rezeki yang tidak terduga oleh Allah. Caranya bagaimana? Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil muslimina wal muslimat. Itu salah satu bentuk sosial kita dalam bidang doa. Sosial tidak harus dengan membantu. Kita mendoakan orang lain itu juga bagian dari kepedulian. Dan doa itu tidak sama seperti rumus matematika. Matematika kita punya 5, kasihkan 4, sisa berapa? Sisa 1. Kalau kita mendoakan kepada orang lain, murni mendoakan kepada orang lain, kita tidak rugi. Maka kita mendapatkan bagian yang sama sebagaimana kita memintakan kepada orang lain tersebut. Misalkan kita mendoakan, ya Allah permudah urusannya dia. Kita tidak minta kepada diri kita sendiri, itu sudah otomatis. Doa itu begitu rumusnya. Itu hebatnya doa. Walaupun yang didoakan adalah orang lain, kita juga mendapatkan imbalan yang sama. Ketika minta agar diberi keselamatan untuk orang lain, kita diberi keselamatan. Kita minta kemudahan untuk orang lain, kita juga diberi kemudahan, begitu. Dan termasuk kata Ba'dul Arifin, ya tadi itu, termasuk zikir yang tidak boleh ditinggalkan itu ya istighfar dan sholawat, jangan sampai ditinggalkan. Ya minimal Rasulullah itu orang yang tidak punya dosa, tapi beliau setiap hari istighfar sebanyak 100 kali. Padahal orang tidak punya dosa. Kita banyak dosanya, kadang jarang-jarang istighfar. Seakan-akan kita itu berkata, saya lebih mulia daripada Rasulullah sehingga saya tidak perlu untuk istighfar gitu. Jangan sampai 2 wirid itu jangan sampai ditinggalkan. Wirid kan macam-macam, tapi minimal 2 ini jangan sampai ditinggalkan, sholawat dan istighfar. Kalaupun harus milih salah satu, baca sholawat.
Karena dengan baca sholawat itu juga orang itu akan diampuni dosa-dosanya. Kalaupun harus milih satu, baca sholawat. Dan masih banyak akhlak-akhlak kita yang lain ketika bersama dengan Allah, akhlak kita bersama Allah. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.